Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji Saiful Malik SAG MPDI, dosen pengampu mata kuliah dakwah, dan teman penonton di channel saya. Hadirin rahimakumullah. Mari kita memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu merahmati dan memberi taufik serta hidayahnya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Keyakinan orang beriman akan adanya kehidupan sesudah kematian menyebabkan dirinya selalu berada dalam mode standby. Menghadapi kematian, ia memandang kematian sebagai suatu keniscayaan, tidak seperti orang kafir yang selalu saja berusaha untuk menghindari kematian. Orang beriman sangat dipengaruhi oleh pesan Nabi Muhammad SAW yang bersabda, banyak-banyaklah mengingat penghapus kenikmatan yakni kematian. Hadis riwayat Tirmidzi 2229. Sedangkan sahabatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, bila manusia meninggal dunia, maka pada saat itulah ia bangun dari tidurnya. Subhanallah, berarti beliau ingin mengatakan bahwa manusia yang menemui ajalnya adalah manusia yang justru baru mulai menjalani kehidupan sebenarnya. Sedangkan kita yang masih hidup di dunia ini justru masih belum bangun. Sungguh ucapan ini sangat sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Quran surat Al-Ankabut ayat 64. Hadirin rahimakumullah. Pantas bila mana Ali radhiyallahu anhu pula yang berkata, dunia pergi menjauh dan akhirat datang mendekat. Karena itu, jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan menjadi budak-budak dunia. Sekarang waktunya beramal dan tidak ada penghisaban. Sedangkan besok waktunya penghisaban, tidak ada amal. Bagaimanakah kematian orang beriman? Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, orang beriman meninggal dengan kening penuh keringat. Hadis riwayat Ahmad 21886. Ambillah keteladanan dari kematian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia ditikam oleh Abu Lulu'ah saat sedang mengimami sholat subuh. Umar pun jatuh tersungkur bersimpah darah. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak ingat istri, anak, serta keluarga, sanak saudara, atau kekuasaan. Yang ia ingat hanyalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Setelah itu ia bertanya kepada sahabatnya, siapakah yang telah menikamku? Kau ditikam oleh Abu Lulu'ah al-Majusi. Umar radhiyallahu anhu lalu berkata, segala puji bagi Allah Ta'ala yang membuatku terbunuh di tangan orang yang tidak pernah bersujud kepadanya, walau hanya sekali. Umar pun mati syahid. Ketika Rasulullah menghadapi sakratul maut, beliau mengambil secarik kain dan menaruhnya di wajah beliau karena parahnya kondisi yang beliau hadapi, lalu berdoa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya, sungguh kematian itu sangat pedih. Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Aisyah radhiyallahu anhu menuturkan, demi Allah, beliau mencelupkan kain itu ke air lalu meletakkannya di atas wajah beliau seraya berdoa, ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Saudaraku, marilah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang bisa datang kapan saja.
Kematian yang sungguh mengandung kepedihan bagi setiap manusia yang mengalaminya, hingga kekasih Allah Subhanahu wa taala saja, yakni Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa agar Allah Subhanahu wa taala ringankan bagi dirinya sakaratul maut. Tidak ada seorang pun yang tidak bakal merasakan kepedihan sakaratul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 1885. Hadirin rahimakumullah, marilah saudaraku kita mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan segera bertobat, memohon ampunan dan rahmat Allah Ta'ala sebelum terlambat. Sebab begitulah kematian orang kafir, suatu bentuk kematian yang diwarnai penyesalan yang sungguh terlambat. Kematian itu milik semua makhluk Allah, manusia, hewan, tumbuhan, termasuk bangsa malaikat dan syaitan. Semuanya akan merasakan apa yang namanya kematian. Kematian membuat hubungan antara orang-orang yang dicintai dan yang mencintai terpisahkan. Karena kematian seseorang harus meninggalkan harta, benda yang begitu dicintai, begitu dibanggakan dan begitu diagungkan. Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.